Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan banyak senyum dan tertawa. Karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua, termasuk saya, agar banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara, pagi hari ini saya tidak meliput atau mengupload tadi olahraga. Saya sudah selesai olahraga ini. Sekarang sudah istirahat di sebuah taman di sini di pinggiran kota. Nah, ini sekarang tanggal 5 Januari 2022. Kita barusan memasuki tahun baru. Setelah hampir 2 tahun ya, kalau tidak salah pandemi Covid itu dimulai sekitar Maret 2019. Sekarang sudah Januari 2022. Jadi sudah hampir 2 tahun saudara ya. Jadi kita telah dihempaskan, diombang-ambingkan oleh pandemi Covid atau Corona. Hampir memasuki tahun ketiga ini. Wah. Ya, saya masih ingat dulu, atau kita masih segar dalam ingatan kita, Corona atau COVID-19 atau yang disingkat dengan C19. Nah, itu sangat populer saudara. Sehingga perbincangan mungkin seputar Corona atau virus ini luar biasa. Kalau Anda melihat video-video saya sempat mengupload sebuah video yang diberi judul "Kata Corona layak mendapat Guinness Book of Record". Nah, alasan saya, mungkin kalau diselidiki penggunaan istilah kata corona di zaman itu atau sampai sekarang, mungkin kata yang terbanyak diperbincangkan umat manusia sedunia. Sampai sekarang. Nah, setelah COVID-19, kita mengenal pula baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu varian baru, yaitu Delta. Delta varian ini gaungnya tidak begitu terdengar atau tidak sepopuler COVID-19-nya. Varian Delta ini menghilang atau berganti. Lalu muncullah varian baru yang disebut varian Omicron. Saya tidak tahu persis apa itu Omicron, tapi disingkat dengan O saja. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan ini, saya sering bercanda ya sama teman-teman melihat kejadian ini, peristiwa ini. Kok sepertinya dari varian satu ke varian yang lain loncat berubah-ubah begitu cepat dan gampang, dan nama-namanya pun saya akan langsung ketemu nama itu dari mana gitu. Jadi secara awam ada kawan saya, apakah sudah dipersiapkan Pak daftar nama-nama virus atau varian-varian baru itu? Bahkan teman saya ini mengatakan, ya kalau kita sedikit mau guyon katanya atau bercanda, seakan-akan varian-varian itu atau varian-varian virus ini ya mirip kalau kita pergi ke dealer sepeda motor misalnya atau mobil. Kita masuk ke showroomnya, kita lihat ini produk baru, ini varian-varian baru, warna segala macam, jenis-jenisnya, kelebihannya, kelemahannya, keunggulannya, macam-macam dijelaskan kepada kita varian-variannya. Seperti itu menurut teman saya. Covid ini nanti bakal ada lagi Pak varian baru katanya.
Mudah-mudahan tidak lagi. Setelah varian Omikron ini, saya menduga di tahun 2022 ini virus akan lenyap. Dia akan terhenti di tahun 2022 ini. Tapi saya tidak tahu kapan bulannya. Tapi saya menduga atau menurut firasat saya di tahun 2022 virus COVID atau Corona, Delta atau Omikron ini akan berhenti. Semoga ya, amin ya rabbal alamin. Ini hanya ramalan-ramalan ala kaki lima lah begitu, sambil santai di sini tadi setelah olahraga. Jadi saya untuk mengatasi mengatasi ketakutan, kegalauan selama pandemi ini, banyak juga saudara-saudara saya yang meninggal. Ya, saudara sepupu, adik ipar, macam-macam. Ada mungkin ya hampir 10 orang juga. Jadi saya sempat juga sedikit shock karena melihat ya ada teman sebaya, masih famili lagi, sudah meninggal tiba-tiba. Itu karena COVID. Jadi saya sempat sedikit merasakan kapan giliran saya. Mudah-mudahan tidak, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih segar bugar berkat pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi begitu ya saudara, apakah COVID ini atau virus ini masih berlanjut di tahun 2022? Seperti kata teman saya, nanti akan ada lagi varian baru. Menurut saya tidak lagi. Cukup terakhir di varian Omikron ini. Semoga, karena kita sudah lelah, kita sudah capek, kita sudah bosan, kita sudah stres semuanya. Bukan hanya kita, seluruh dunia ini, seluruh dunia. Jadi bayangkan saudara, ini melanda seluruh dunia. Ini kehebatannya ini. Ya, waktu di sekolah dulu sering kita mendengar dijelaskan oleh guru-guru di sekolahan ya, ada misalnya virus atau wabah, tapi tidak seluruh dunia. Ya mungkin hanya beberapa negara atau beberapa bagian dari bumi ini, tapi ini seluruh dunia. Bayangkan saudara. Mungkin kalau di ruang angkasa juga ada manusia, di sana juga berjangkit itu virus itu. Inilah sekedar renungan yang ingin saya sampaikan, karena saya tadi tidak meliput olahraga saya pagi. Saya ganti dengan sedikit ceramah atau katakanlah ngobrol kosong di pagi hari ala Jasitong Channel. Saya paling suka saudara ya bercanda di medsos, di grup-grup. Saya sering katakan di medsos itu kita share sana aja gitu ya. Serius tapi santai, banyak tertawanya gitu. Tidak usah tegang-tegangan di medsos. Di grup-grup itu kadang-kadang bisa berdebat, bisa cakar-cakaran lah begitu ya, padahal anggotanya seluruh dunia tidak kenal satu sama lain, tapi mereka bisa saling menghujat di medsos. Ini dia penyakitnya sekarang ini. Jadi saya harapkan ya, kita semua di tahun 2022 kita hentikanlah perdebatan-perdebatan yang begitu seru. Kalau kita lihat di medsos termasuk YouTube, kadang perdebatan antar tokoh-tokoh agama. Sebagai contoh saja, katakanlah misalnya debat spektakuler antara agama A dan agama B. Itu juga terjadi itu saudara. Kalau kita tonton itu ada banyak itu. Silakan. Saya sering menonton. Saya sering menonton misalnya Islam versus Nasrani dengan menampilkan tokoh-tokohnya ABCD, disebutkan dokter, profesor segala macam yang hebat-hebat itu. Memang asik menontonnya ya. Tapi masalahnya siap enggak penonton atau yang berdiskusi itu untuk tidak terpancing emosi segala macam. Nah, celakanya yang saya tonton itu terbanyak ya berakhir dengan emosi. Walaupun tidak semua ya. Dan kadang-kadang juga yang ya kita tidak habis pikir, yang tokoh-tokoh atau pemeluk agama pun itu saling berdebat juga itu di medsos.
aliran A, aliran B, paham A, paham B. Saya tidak habis mengerti ya kenapa kok bisa kamu aliran A, saya aliran B, kamu paham ini. Ya silakanlah mereka ya. Kita hanya menonton, menyimak, dan satu maaf ya. Dan sekali-sekali saya juga membuat komentar yang menyejukkan lah di video-video mereka. Nah, di tahun 2022, tahun yang baru ini, saya mengharapkan jika ada perdebatan-perdebatan, boleh silakan aja berdebat ya. Tapi marilah kita berdebat terukur, santun, ya, berbudaya lah ya. Tidak tidak asal sembarangan mengucapkan omongan atau kata-kata. Tidak lepas kontrol begitu. Saya sebetulnya masih ingin tadi membeli sarapan. Di sini ada Rocket Chicken, itu ayam goreng, tapi belum buka. Sambil deh. Banyak di sini sarapan olahraga, tapi mereka belum buka karena ini masih sekitar jam berapa ya? Masih mungkin masih jam 7 kurang ya, masih jam 7 kurang. Jadi obrolan dengan saya pagi hari ini saya kira begitu. Intinya kita harus optimis. Di tahun 2022 ini adalah tahun tahun keberuntungan, penuh barokah buat umat manusia. Dan virus corona, covid, omikron, delta, segala macam, menurut saya itu akan hilang di tahun 2022. Tapi seiring dengan itu, mungkin apakah akan terjadi suatu perubahan yang besar di dunia ini? Kita tunggu saja apa ramalan orang di tahun 2022 ini. Karena ini tahun belum keluar, apakah tahun gajah, tahun harimau, tahun macan, tahun kucing, tahun ular, belum ada terdengar, atau belum, karena belum tahun baru Cina belum sampai. Nanti mungkin tanggal 12 akan ketahuan itu. Mari kita tunggu. Tahun 2021 kemarin saya lupa tahun apa, apakah tahun ular, tahun monyet, kurang lupa. Tapi silakan saudara ya, kita harus tetap semangat. Apalagi kita umat beragama di Indonesia, marilah kita pupuk toleransi, kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar kita yang berbeda etnis, karena kita berpedoman kepada satu kata yang sering diucapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat kita. Marilah kita jadikan perbedaan itu adalah nikmat, tapi bukan kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, matur nuwun, koras, dan tertawalah selalu dalam hidup itu. Hahaha.